Siswa MI Baitul Hasanah di Kabupaten Bungo antusias mengikuti cek kesehatan gratis. Sidang kasus dugaan korupsi RAPBD Provinsi Jambi kembali digelar. Beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi pelantikan calon P3K formasi guru di Kabupaten Batanghari ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 29 Agustus 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sinti Permana. Dan saya Yogia Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, Presiden Prabowo Subianto prihatin dan turut berduka cita atas meninggalnya pengemudi ojek online pada Kamis malam tadi. Pemerintah menjamin kehidupan keluarga korban. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi
yang sah, silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, BMKG kelas 1 Sultan Toha Jambi mencatat 12 sebaran titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi. Titik panas tersebar di Kabupaten Merangin, Tebo, Bungo, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Toha Jambi, 12 sebaran titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Provinsi Jambi. Titik panas tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi dengan jumlah masing-masing. Kabupaten Merangin tercatat terdapat 7 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, dan 1 titik panas masing-masing terdapat di Bungo, Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan perakiraan BMKG kelas 1 Sultan Toha Jambi, secara umum cuaca di sejumlah daerah di Provinsi Jambi cerah berawan dengan suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang laut di perairan timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar ketinggian antara 0,1 sampai 1,25 meter. BMKG Jambi mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan tabir surya dan mencukupi asupan cairan tubuh karena cuaca terik dapat terjadi sewaktu-waktu pada periode musim kemarau. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta agar selalu mewaspadai dampak kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 60 siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Baitul Hasanah Muara Bungo menjalani cek kesehatan gratis siswa. Dari hasil screening yang dilakukan, petugas kesehatan menemukan masalah karies gigi, telinga, dan mata yang terjadi pada sejumlah siswa. Puluhan murid Madrasah Ibtidaiyah swasta Baitul Hasanah Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo antusias mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG siswa. CKG siswa yang digelar Puskesmas Muara Bungo 1 ini menyasar murid kelas 1 yang merupakan bagian dari upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah. Kepala Puskesmas Muara Bungo 1, Suyanto, mengatakan, secara umum, tahapan CKG siswa dilakukan secara bertahap. Sebelum pelaksanaan CKG, pihak Puskesmas memberikan sosialisasi dan edukasi tentang hidup bersih dan sehat. Tak hanya itu, petugas kesehatan juga memberikan latihan penglihatan kepada siswa dengan menebak angka dan huruf yang telah disiapkan. Suyanto mengapresiasi antusias siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian CKG. Laksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, yaitu di Sekolah Islam Terpadu Baitul Hasanah. Di sini ada beberapa anak yang kita periksa, ditemukan adanya karies gigi, mata kabur, mungkin itu pengaruh dari anak-anak kita yang menggunakan gadget atau handphone yang tidak terkendali. Itu pemeriksaan kesehatan telinga, kesehatan paru-paru, bahkan ada juga kuesioner tentang kesehatan jiwa. Dari hasil screening yang dilakukan, petugas kesehatan menemukan masalah karies gigi, telinga, dan mata yang terjadi pada sejumlah siswa. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan calon P3K guru di Kabupaten Batanghari yang dijadwalkan dilantik serentak pada gelombang kedua beberapa waktu lalu terpaksa harus ditunda. Penundaan itu disebabkan ada beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi.
Pelantikan 1.742 P3K di Batanghari beberapa waktu lalu diklaim belum seluruhnya diikuti P3K yang lulus pada gelombang kedua. Penjabat sementara Sekda Batanghari, Mula Perambe mengatakan, pelantikan 146 orang calon P3K formasi guru terpaksa harus ditunda. Penundaan itu disebabkan sejumlah kendala seperti belum terpenuhinya syarat administratif. Saat ini Pemkab Batanghari melalui BKD tengah berupaya mempercepat penyelesaian nomor induk P3K dengan berkoordinasi langsung ke pihak BKN. Yang tahap kedua yang sudah kita laksanakan di alun-alun beberapa waktu yang lalu juga sudah berjalan sukses. Namun itu belum semua, karena masih ada beberapa, contohnya guru sekitar 146 orang lagi sedang kita menunggu pertekniknya dari BKN Jakarta. Mula Perambe memastikan apabila nomor induk pegawai telah diterbitkan, maka Pemkab Batanghari akan segera melakukan pelantikan. Mula Perambe minta ratusan P3K formasi guru tetap bekerja maksimal sembari menunggu surat keputusan pelantikan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sidang kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. 5 mantan anggota DPRD periode 2014-2019 dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 saksi yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. 5 saksi yakni adalah Zainal Abidin, Effendi Hatta, Nurhayati, Rahmat Eka Putra, dan Sofyan Ali. Dalam kesaksiannya, Nurhayati yang juga sudah menjalani hukuman mengaku langsung memberikan uang suap kepada terdakwa Sulianti sebanyak 2 kali. Nurhayati mengatakan dirinya menerima uang suap pertama dari Zainal Abidin berjumlah 200 juta rupiah. Uang suap tersebut kemudian dibagi 2 bersama terdakwa Sulianti. Sementara uang suap kedua yang berjumlah 200 juta rupiah berasal dari Kusnindar. Uang suap yang diterima itu juga diberi 2 bersama Sulianti. Dalam kesaksiannya, Zainal Abidin membenarkan bahwa uang suap tersebut merupakan titipan dari mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang disalurkan melalui dirinya. Hari ini kan kita menghadirkan 5 orang saksi, itu ada Pak Zainal Abidin, Pak Effendi Hatta, Bu Nurhayati yang semuanya dari Demokrat, kemudian ada Pak Rahmat Eka Putra dari PKS, dan satunya Pak Sofyan Ali dari PKB. Kalau dari hasil keterangan saksi tadi, apakah sesuai dengan bisa memberatkan terdakwa atau gimana, Bang? Baik, pada dasarnya setelah kita dengar keterangan saksi-saksi tadi, pada dasarnya mendukung dakwaan kami ya. Dan tadi juga sudah dipertegas oleh Majelis Hakim juga untuk mengecek kembali, dan saksi-saksi tersebut keterangan sangat bagus dan mendukung dakwaan. Bang, dari saksi yang hadir ini apakah masih ada yang ditahan atau gimana? Untuk hadir yang kesaksian hari ini yang masih dalam tahanan adalah Ibu Nurhayati, sedangkan yang lainnya sudah keluar dari tahanan. Saksi lain Pak mungkin nanti yang akan dihadirkan? Baik, kami tetap akan menghadirkan saksi-saksi penting. Untuk saat ini masih dari anggota Dewan terlebih dahulu ya. Untuk siapa-siapa namanya akan kita cross-check lagi nanti. Pak, tadi disinggung soal kue Pak dari telepon saksi itu maksudnya seperti apa? Baik, istilah aja tadi. Jadi kan dari saksi Nurhayati menerangkan bahwa dia ada pembicaraan itu kepada Bu Sulianti akan mengantar kue. Ya, kue yang dimaksud itu ternyata adalah amplop yang berisi uang ketok palu itu tadi. Itu adalah istilah aja yang dari mereka. Berarti yang terdakwa ini mengetahui kalau itu adalah uang, Pak? Pada dasarnya kalau dari keterangan saksi tersebut bahwa mereka sudah paham maksudnya itu. Berarti agenda selanjutnya masih saksi ya, Bang? Masih saksi. Berapa orang, Bang, yang akan kita hadirkan? Kita akan hadirkan antara 5 sampai 7 orang. Maksudnya itu kayak kemarin ada belum bukannya menerima, tetapi sudah ada uang dari proses. Contoh tadi kan ada dari Pak Rahmat tadi, Pak Wijaya, Pak Surya itu dari proses. Uangnya nggak dia terima langsung, tetapi dititipkan sama beliau.
40 itu saya kalau untuk pastinya agak lupa ya sebenarnya, kan udah banyak. Mungkin dalam dakwaan itu 44 kalau tidak itu kurang lebih sekitar itu. Meski telah menjerat puluhan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, namun proses hukum kasus suap tersebut hingga kini masih terus berlanjut. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus dugaan tindak pidana korupsi investasi dan modal kerja perusahaan pengelolaan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar 105 miliar mulai memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kasus dugaan tindak pidana korupsi investasi dan modal kerja perusahaan pengolahan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar 105 miliar mulai memasuki proses persidangan. Pada sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum untuk 3 orang terdakwa mantan Direktur PT Prosimpek Agrolestari Wendy Haryanto, Direktur Utama PT PAL Victor Gunawan, serta Senior Relationship Manager Sentra Kredit Menengah BNI, Kantor Cabang Palembang Rais Gunawan. Dalam dakwaan, Wendy Haryanto disebut telah menjual pabrik PT PAL kepada Victor Gunawan dan Bengawan Kamto senilai 126 miliar rupiah dengan menggunakan dokumen kerja sama fiktif 6 koperasi unit desa. PT PAL juga tidak pernah melaporkan keuangan tahunan sejak berdiri pada 2014 silam. Namun terdakwa Wendy tetap mengajukan kredit senilai 105 miliar rupiah ke Bank BNI menggunakan data palsu. Uang pinjaman itu bahkan dipakai untuk melunasi hutang pribadi senilai 75 miliar rupiah. Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sidang dakwaan untuk PT PAL yaitu terdakwa 1 Wendy, kedua Victor, dan ketiga Rais. Sidangnya hari ini Kamis ya, tanggal 28 Agustus 2025. Dakwaan sudah dibacakan, primer pasal 2, subsidiar pasal 3. Sedangkan untuk agenda selanjutnya, sidang tindak pidana korupsi untuk Rais Dani, sidang ditunda tanggal 11 ya, dengan agenda saksi, di mana Rais Dani tidak mengajukan eksepsi. Untuk Victor mengajukan eksepsi, sidangnya ditunda tanggal 11. Kemudian Wendy, sidangnya ditunda tanggal 11, yaitu tahapan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Majelis Hakim menjadwalkan sidang akan dilanjutkan pada 11 September 2025 dengan agenda mendengarkan nota keberatan atau eksepsi untuk terdakwa Victor dan Wendy, serta untuk terdakwa Rais akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh memusnahkan barang bukti hasil kejahatan dari 23 kasus yang telah ingkrah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh memusnahkan barang bukti hasil kejahatan dari 23 kasus yang telah ingkrah. 23 kasus tersebut terdiri dari kasus penyalahgunaan narkotika, tindak pidana umum, dan tindak pidana ringan. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melakukan pemusnahan barang bukti dari 23 kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh, Sukma Jaya Negara mengatakan, 23 kasus tersebut terdiri dari kasus penyalahgunaan narkotika, tindak pidana umum, dan tindak pidana ringan.
Barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu, minuman keras, pakaian, handphone, dan barang bukti kasus pengerusakan TPS pada Pilkada 2024. 23 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari 23 perkara itu, 16 perkara narkotika dan sisanya tindak pidana umum lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan yaitu sabu sebanyak 315,56 gram, ganja sebanyak 1.546 gram, dan miras. Ini ada angker putih 17 botol, angker hitam 23 botol, anggur merah 12 botol, dan nyupat blue vodka 10 botol. Serta handphone dan pakaian serta barang bukti perkara lainnya. Itu yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan merupakan berkas dari Allah SWT. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu tugas pokok Kejari Kota Sungai Penuh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan agar tindak pidana kejahatan dan penyalahgunaan narkotika tidak terulang kembali. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kecanduan judi online dapat berdampak buruk pada nilai moralitas dan etika generasi muda. Maraknya judi online di Provinsi Jambi mendapat perhatian dari seluruh pihak, termasuk Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi. Maraknya kasus perjudian di masyarakat telah menjadi permasalahan yang tak pernah selesai sejak bertahun-tahun lamanya. Dewasa ini praktik perjudian semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Tak hanya konvensional, sebagian masyarakat saat ini mulai menggandrungi judi online. Jumlah pengguna judi online yang semakin meningkat mendapat perhatian dari seluruh pihak, termasuk Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi. Sebagai bentuk kepedulian, Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi menggelar serasehan penanggulangan bahaya judi online bagi remaja. Kegiatan ini melibatkan generasi muda dan sekolah-sekolah di bawah naungan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, Ramli Abdullah mengatakan, kegiatan ini merupakan edukasi kepada generasi muda agar tidak terjebak dan terlibat permainan judi online atau judol. Judi online akan membawa dampak buruk dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya itu, judi online juga dapat merusak moralitas dan etika generasi muda. Dalam upaya kita untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda betapa berbahayanya judi online. Dan tidak ada dalam sejarah orang berjudi itu jadi orang kaya. Paling-paling yang beruntung bandarnya saja. Nah, ini kadang-kadang mereka terlena dengan mimpi-mimpi yang indah, mendapatkan sebuah harta tanpa bekerja keras, menunjukkan mimpi-mimpi saja, akhirnya mereka terjerumus kepada sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Ramli Abdullah mengajak seluruh pendakwah agar secara masif mensosialisasikan bahaya judi online kepada masyarakat, baik saat menjadi khatib sholat Jumat maupun saat ceramah pada hari-hari besar keagamaan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Program pemutihan pajak yang diluncurkan Gubernur Jambi memberikan dampak langsung pada penerimaan Samsat Kerinci. Dalam rentan waktu 19 hingga 27 Agustus 2025, setoran pajak kendaraan bermotor mencapai 789 juta rupiah. Antusiasme wajib pajak di Kabupaten Kerinci mulai terlihat sejak adanya program pemutihan pajak yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sejak awal digulirkan pada 19 Agustus lalu, banyak pemilik kendaraan memanfaatkan program pemutihan pajak. Dalam 9 hari terakhir, jumlah penerimaan pembayaran pajak kendaraan di Samsat Kerinci mencapai 789.015.200 rupiah. Jumlah penerimaan tersebut didominasi oleh pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4. Kepala UPTD Samsat Kerinci Indra Gunawan mengatakan, program pemutihan pajak akan berlangsung hingga 22 Desember mendatang. Samsat Kerinci optimis kebijakan ini akan menambah volume setoran dan memperluas basis pembayaran pajak. Pemutihan pajak ini apabila kendaraan
lebih dari 2 tahun mati pajak, cukup bayar 2 tahun saja. Cukup bayar 2 tahun saja, walaupun kendaraan sudah 15 tahun, 10 tahun cukup bayar 2 tahun saja. Nah, untuk diskonnya tadi Pak? Juga ada diskon bagi kendaraan yang jatuh tempo pembayaran pajaknya dibayar sebelum jatuh tempo, maka untuk R2 diberikan diskon sekitar 5%, dan untuk R4 2,5%. Indra Gunawan menambahkan, penerimaan pajak yang terkumpul tak hanya masuk ke dalam kas daerah, namun juga diproyeksikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi merumuskan kemajuan olahraga dan pemuda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana tersebut akan diintegrasikan ke program keolahragaan dan kepemudaan dalam visi misi Gubernur Jambi 2025-2029. Pemprov Jambi terus merumuskan kemajuan olahraga dan pemuda di seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi. Perumusan itu dilakukan untuk mewujudkan talenta baru dan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain telah dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029, rumusan tersebut juga diintegrasikan dengan program keolahragaan dan kepemudaan yang terdapat dalam visi misi Gubernur Jambi tahun 2025-2029. Tenaga ahli Gubernur Jambi bidang keolahragaan, Sukendro, mengatakan ada 3 hal yang akan dilakukan Pemprov Jambi untuk membangun kemajuan olahraga dan kepemudaan. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemprov Jambi juga akan membangun sarana dan prasarana olahraga serta pendanaan pada masing-masing cabang olahraga. Jadi 3 unsur yang harus kita benahi. Yang pertama adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Ini harus kita benahi. Karena banyak pelatih kita, wasit-wasit kita yang masih lisensinya masih di bawah, belum standar nasional ataupun internasional. Yang kedua, tentu sarana prasarana yang harus kita lengkapi. Sarana prasarana ini bukan hanya di gedung, juga di luar gedung juga harus dilengkapi. Baik itu fasilitas maupun yang non-fasilitasnya juga harus kita lengkapi. Sukendro menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi akan mengejar target untuk menjadi tuan rumah PON pada tahun 2032. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jambi terus berupaya melakukan pelatihan dan pembinaan kepada atlet secara maksimal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris raih penghargaan Basnas Award 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Al-Haris meraih penghargaan Basnas Award tahun 2025. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemprov Jambi untuk meningkatkan penerimaan Basnas sehingga dapat disalurkan secara luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Basnas Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan zakat. Salah satu kepala daerah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan program Basnas Republik Indonesia, yakni Gubernur Jambi Al-Haris. Penghargaan Basnas Award itu diberikan langsung oleh Ketua Basnas Republik Indonesia, Nur Ahmad, dalam rapat koordinasi nasional Basnas di Jakarta. Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk bersinergi dengan Basnas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang transparan, amanah, dan berdampak nyata. Kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi terhadap Basnas sudah semakin meningkat. Basnas tak hanya dapat menyalurkan bantuan di dalam negeri, namun juga mampu mendukung program kemanusiaan internasional. Al-Haris menekankan, penghargaan menambah motivasi Pemprov Jambi
untuk meningkatkan penerimaan Basnas sehingga dapat disalurkan secara luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dunia usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa yang berkeadilan dan sejahtera. Sama juga di daerah. Di daerah kita juga anak-anak putus sekolah, yang rumah-rumah yang terbakar, rumah-rumah yang dibedah, ada juga umroh semua. Jadi banyak sisi termasuk juga modal kerja. Selama ini tidak pernah dibantu oleh Mas Nas. Artinya adalah pada ini semua ke depan tidak terus. Kenapa? Karena masih banyak warga kita yang masih butuh. Peran itu diberi oleh Mas Nas. Masih banyak warga miskin yang butuh itu, emak-emak butuh modal dan sebagainya. Zakat memiliki peran penting sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Wali Kota Jambi kembali tinjau proyek pekerjaan sistem Sungai Asam dalam pengendalian banjir. Hal ini untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan lancar sehingga bencana banjir yang kerap terjadi dapat segera teratasi. Wali Kota Jambi Maulana kembali meninjau pengerjaan proyek sistem Sungai Asam, lokasi pengendalian banjir di Kota Jambi yang terus berproses. Hal ini untuk memastikan program dapat berjalan aman dan lancar, baik dari pembebasan lahan masyarakat maupun kendala lainnya. Sementara itu, sejumlah aliran sungai dalam Kota Jambi telah dilakukan normalisasi dan pelebaran di daerah yang kerap terjadi banjir. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan banjir yang terjadi ini disebabkan oleh kecilnya drainase dan sedimentasi atau pendangkalan sungai yang tidak mampu menampung air dalam jumlah banyak. Tadi saya melihat program normalisasi dari drainase alam, kita buatkan beton di kawasan Simpang Rimbo. Dan itu ada beberapa RT yang langganan banjir. Nah, insya Allah dengan program sepanjang 170 meter akan mampu mencegah banjir untuk beberapa RT di kawasan Simpang Rimbo. Dalam membangun sistem Sungai Asam ini, pemerintah Kota Jambi berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi. Diharapkan penanganan banjir dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Untuk mendorong UMKM di Jambi agar lebih kompetitif di era digital, Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jambi menggelar pelatihan digital marketing yang terfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menggelar pelatihan digital marketing, perluasan pasar penjualan UMKM melalui platform digital dan promosi media sosial di Aula DJPB Provinsi Jambi, Jumat siang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam memperkenalkan produknya, serta memperluas jangkauan pasar melalui media sosial. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Berata mengatakan, pelatihan ini menjadi bagian dari dukungan Kementerian Keuangan dalam upaya memperkuat perekonomian daerah melalui UMKM. Bahkan wujud nyata dari perhatian kami di Kementerian Keuangan bahwa sektor UMKM ini kan adalah salah satu tulang punggung dari perekonomian Indonesia, perekonomian suatu daerah. Makanya kemudian kami mencoba untuk itu berkontribusi supaya paling tidak kami memiliki katakan sumbangsih terhadap sektor perekonomian di Provinsi Jambi ini melalui sektor UMKM itu tadi. Intinya sebetulnya kami mencoba untuk ikut berpartisipasi, kontribusi terhadap perekonomian Jambi ini melalui perhatian kami terhadap UMKM. Mungkin tidak terlalu besar skala yang kami lakukan, tetapi dari sini bisa dilihat bahwa Kementerian Keuangan pun sangat konsen terhadap permasalahan UMKM kita. Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku UMKM di Jambi mampu meningkatkan kualitas promosi produk, sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas.
Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, elegi kota tua Muara Tembesi peninggalan sejarah yang mulai terlupakan dan tidak terawat. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batanghari merupakan kota tua yang memiliki jejak kenangan sejarah. Namun sangat disayangkan, peninggalan sejarah ini mulai terlupakan dan tidak terawat. Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batanghari merupakan kota tua yang memiliki jejak kenangan sejarah. Dahulunya kawasan ini adalah pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan pertama yang ada di Kabupaten Batanghari. Namun sayangnya peninggalan sejarah ini mulai terlupakan dan tidak terawat. Padahal memiliki nilai penting dalam tonggak sejarah pemerintah di Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Sebagaimana pusat pemerintahan dan perdagangan, dahulunya di kawasan ini terdapat kantor pemerintahan yang disebut Kantor Wedana, yang lokasinya saat ini digunakan sebagai kantor lurah, kantor kepolisian, rumah sakit, yang saat ini menjadi puskesmas, pengadilan, penjara, barak militer, bahkan bioskop, yang kini hanya tinggal kenangan karena bangunan telah roboh. Saat ini sebagian peninggalan sejarah tersebut telah mengalami kerusakan karena tidak adanya renovasi dari pemerintah maupun pihak terkait. Selama ini masyarakat sekitar melakukan perawatan secara bergotong royong. Di kawasan ini juga terdapat Tugu Kedaulatan yang merupakan simbol diserahkannya kedaulatan untuk masyarakat Provinsi Jambi dari tangan Belanda yang langsung dihadiri Wakil Presiden Muhammad Hatta dan diterima Letnan Kolonel Abun Jani sebagai perwakilan masyarakat Provinsi Jambi. Jejak bahwa Belanda pernah berada di kawasan ini adalah peninggalan beberapa makam Belanda yang meninggal dan dikuburkan di daerah ini. Selain memiliki nilai sejarah, Pasar Muara Tembesi juga memiliki histori bagi masyarakat Batanghari, yakni lambang kabupaten berbentuk huruf Y, diambil dari pertemuan tiga sungai yakni Sungai Batanghari, Sungai Batang Tebo, dan Sungai Batang Tembesi, yang juga berada di kawasan ini. Salah satu faktor kawasan ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan adalah lokasi yang rawan banjir dan abrasi sungai. Meski demikian, masyarakat berharap perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar kawasan ini diperhatikan sehingga peninggalan sejarah kota tua Muara Tembesi tidak hanya menyisakan cerita untuk generasi selanjutnya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.